Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudara di channel pelayanan ini. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat relevan di tengah-tengah dunia milenial dan digitalized yang dipenuhi dengan hiperrealitas saat ini, yaitu dengan judul kecukupan di dalam Kristus yang saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Jadi kecukupan di dalam Kristus kali ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Dan sebelum kita mulai hari ini, jangan lupa untuk saudara-saudara mohon untuk subscribe, share, like, dan bunyikan loncengnya untuk terus mendukung kemajuan channel pelayanan ini. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan ini sangat populer sekali ya ayat 10 ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara yang terkasih, orang-orang mengatakan bahwa cukup itu relatif. Ada yang guyonannya begini, saya sih asal hidup cukup saja sudah bahagia. Asal hidup cukup saja sudah bahagia. Kemudian diteruskan lagi, cukup mobil 2, Bentley dan Mercy, cukup 2 apartemen, cukup 2 istri yang cantik-cantik, cukup perusahaan yang besar-besar 2 saja, dan sebagainya. Ini kesannya guyon, namun seringkali guyonan yang begini tanpa disadari akan terekam kuat di dalam memori pikiran seseorang. Di mana suatu saat akan diperjuangkan mati-matian untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Setiap orang mempunyai standar kecukupan yang berbeda-beda. Dan di sepanjang zaman, di sepanjang abad, standar kecukupan terus berubah. Dari abad batu, abad logam, masuk kepada abad pencerahan, sampai dengan abad teknologi saat ini. Semuanya berubah. Zaman batu dulu, asal ada api, sudah cukup. Masuk ke abad pertengahan, sudah berbeda lagi. Sampai sekarang masuk abad di mana semuanya serba gadget. Kita beri contoh saja, ketinggalan HP smartphone, ya HP yang bisa dipakai untuk semua pekerjaan. Saat seseorang kehilangan atau ketinggalan smartphone-nya, sudah bingung kelabakan. Karena semua pekerjaan, semua tugas, semua data ada di situ. Mari kita melihat firman Tuhan tentang kecukupan yang dimaksud ini ya. Ayat 6-8 dikatakan di situ bahwa ibadah dan rasa cukup. Di situ berbicara tentang ibadah dan rasa cukup. Yang dimaksud adalah kecukupan dengan kesalehan di dalam Kristus. Jadi kata ibadah di dalam ayat atau bagian itu yang dimaksud adalah kesalehan. Ayat 6 tepatnya dikatakan di situ ibadah yang dimaksud di sana adalah berbicara tentang kesalehan. Kesalehan dengan kecukupan adalah suatu keuntungan yang besar. Mereka melakukan kesalahan dan hal yang jahat yang membuat pengajaran tentang Kristus menjadi barang dagangan. Jadi seolah-olah pengajaran tentang Kristus itu diperjualbelikan, diperdagangkan gitu ya. Seolah-olah kesalahan itu adalah suatu keuntungan. Ada keuntungan di sana, ada profit di sana. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa jika kita membentuk perkiraan yang benar tentangnya, artinya kesalehan yang benar adalah keuntungan yang besar dan berlimpah. Memang suatu kesalehan yang benar
bukan yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi itu adalah keuntungan yang besar dan berlimpah. Tetapi pada saat pengajaran atau kebenaran diperjualbelikan, diperdagangkan, itu menjadi lain cerita. Apalagi itu dipakai untuk mengambil keuntungan. Banyak orang yang prihatin terhadap para pendeta, hamba Tuhan yang berkedok kesalehan untuk meraup keuntungan dari kesetiaan, ketaatan jemaat di dalam memberi persembahan, di dalam memberikan ucapan syukur, maupun di dalam memberikan persepuluhan. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Padahal semestinya dana dari persembahan, ucapan syukur maupun persepuluhan itu bisa digunakan untuk misalnya kesejahteraan jemaat yang masih miskin, membantu orang miskin di sekitarnya yang belum mengenal Kristus, membiayai untuk pekerjaan misi, penjangkauan, pekabaran Injil, KKR untuk memperlengkapi jemaat awam dan sebagainya. Itu jauh lebih berarti. Orang-orang itu bersalah karena dianggap sebagai suatu penistaan, karena mereka bertekad untuk mendapatkan uang dengan kedok kesalehan yang akan memberikan kontribusi demi keuntungan mereka sendiri atau demi keuntungan kelompoknya. Tetapi bagi kita yang percaya, kita semua orang yang percaya dalam Kristus, kesalehan adalah keuntungan yang sangat besar bagi kita, karena dengan cara itu kita memperoleh suatu manfaat, tidak hanya menjadi ahli waris kerajaan surga, tetapi juga menikmati Kristus beserta dengan semua kekayaan dan hikmat yang dianugerahkan kepada kita. Banyak yang action, yang mempraktekkan kesalehan, dalam artian penampilan mereka saleh, tetapi korupsi, tetapi menipu orang. Penampilan saleh untuk memperkaya diri sendiri dari persembahan jemaat dan sebagainya. Penampilan saleh hanya sebagai kedok untuk menutupi misalnya kebobrokan dirinya sendiri dan sebagainya. Kesalehan yang benar di dalam Kristus adalah keuntungan yang paling besar, yaitu anugerah keselamatan, beroleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Panggilan kita sebagai orang percaya bukan untuk memperdagangkan kekristenan, bukan untuk memperdagangkan suatu pengajaran ataupun kebenaran. Di dalam banyak kasus, orang yang ingin ikut Yesus, belakangan mereka kemudian menjadi undur setelah melihat praktek dan gaya hidup hamba Tuhannya yang borju dan mewah. Mereka lebih respek dengan omongan para pendeta, biksu, ataupun rohaniawan yang cara hidupnya sederhana dan bersahaja. Saudara, renungkan ya, akan lebih menggubris atau respek dengan rohaniawan yang hidupnya sederhana dan bersahaja, atau yang glamor dan mewah. Maka tidak heran kalau banyak yang undur karena banyak hamba Tuhan yang mempraktekkan cara hidup yang sama atau bahkan lebih duniawi dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang menjadikan kekristenan sebagai suatu barang dagangan, suatu dagangan, akan ada saatnya di mana mereka akan kecewa. Akan tetapi orang-orang yang meresponinya sebagai suatu panggilan kudus bahkan, akan menemukan dan memiliki janji kehidupan yang baik itu sekarang maupun yang akan datang. Berbicara tentang pemberitaan Injil sampai dengan memuridkan itu jauh lebih penting ketimbang hal-hal sekuler yang membuat orang akhirnya melekat pada hal-hal duniawi. Lebih cinta pada sekulerisme. Mengerjakan hal-hal duniawi bukan untuk memuaskan ketapangan pribadi, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tetapi kalau kita mau mengerjakan hal-hal duniawi, itu harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Seperti misalnya untuk berbagi, untuk mendukung pelayanan, atau bahkan untuk mengadakan pelayanan itu sendiri. Di mana sumber rasa kecukupan? Orang mungkin bertanya, bagaimana kita bisa merasa puas? Bagaimana kita bisa merasa cukup? Sedangkan kita masih melekat pada kedagingan kita. Sumber rasa kecukupan, semua itu dari Allah yang memberikannya. Kalau kita renungkan, kepuasan materi itu singkat sekali.
Katakanlah saudara membeli suatu jam mewah gitu ya, yang harganya ratusan juta, misalnya Rolex ataupun Tag Heuer. Begitu saudara pakai, saudara hanya bangga dan puas bisa memilikinya itu mungkin hanya sehari 2 hari saja. Bahkan mungkin hanya beberapa jam saudara sudah merasa biasa lagi, tidak istimewa lagi. Bahkan mungkin besoknya saudara sudah merasa biasa terhadap barang tersebut. Begitu juga dengan hobi koleksi misalnya mobil mewah, kebanggaan, kepuasan saudara terhadap barang tersebut. Sekali lagi sangat-sangat singkat sekali. Kecukupan dari dalam hati itu berasal dari pemeliharaan Allah. Orang-orang saleh ketika mereka tidak menginginkan apa-apa, tetapi puas dengan kondisi mereka yang sederhana saat ini, mereka telah memperoleh suatu keuntungan yang sangat-sangat besar. Mazmur pasal 34 dikatakan di situ, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat pasal 34 ayat 10 ditegaskan lagi bahwa singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya apa? Artinya Allah akan selalu memelihara. Janjinya akan selalu ditepati. Dia tetap setia, bahkan pada saat-saat kita mungkin kurang atau tidak setia. Banyak orang yang dipanggil di dalam pelayanan kemudian membuang dan lari dari panggilan itu karena melihat keadaan dirinya yang masih kekurangan, yang masih sengsara, yang masih kesulitan, yang masih mengalami banyak kesukaran dan hambatan dibandingkan dengan orang-orang lain. Dan ini biasanya setelah mereka melihat kondisi orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain. Khususnya mereka yang lebih sukses, lebih kaya, yang lebih makmur, ataupun yang lebih mapan. Mereka tidak lagi memandang janji pemeliharaan Tuhan yang akan mencukupkan. Karena standar kecukupan pribadi sudah bergeser setelah melihat orang lain. Di mana dulu mungkin dia memandang yang penting punya pakaian yang layak, sudah cukup. Tapi begitu melihat temannya mungkin dalam reuni atau apa, waduh dia sudah mempunyai mobil Ferrari dan sebagainya. Maka timbul, pikiran itu timbul. Standar kecukupannya itu sudah mulai bergeser. Berusaha dan berjuang, setelah bekerja keras, setengah mati, ya, selama kita hidup itu memang bagus. Namun itu juga mesti disertai dengan berjuang untuk mengatasi godaan untuk menjadi tamak, serakah, dan rakus. Karena ini adalah godaan yang terbesar. Di dalam dunia pelayanan banyak hamba Tuhan dan orang percaya yang jatuh terhadap ketamakan, rakus, dan keserakahan ini. Misalnya, contoh yang paling simpel adalah sudah mempunyai gereja yang besar, megah, mewah bahkan. Masih terus bernafsu membangun tempat yang lain. Masih terus merenovasi, masih terus mempercantik, masih terus memperbesar dan sebagainya. Sementara dirinya sendiri sebenarnya kewalahan memegang satu gereja yang megah, mega church tersebut, yang mewah tersebut. Kita mesti harus belajar memiliki hati yang cukup. Marilah belajar untuk memiliki hati kita yang diatur sedemikian rupa untuk tidak menginginkan apapun kecuali apa yang sungguh-sungguh diperlukan untuk mendukung kehidupan kita. Dukunglah pelayanan orang-orang kudus bagi kemuliaan Kristus. Seperti untuk mendukung misi, pekabaran Injil, KKR, seminar, dan sebagainya. Uang, materi saudara, akan menjadi jauh lebih berguna untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketimbang saudara habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak bernilai, atau yang nilainya hanya sementara. Bahkan mungkin saudara tidak tahu kalau saudara dipanggil Tuhan saat ini, hari ini juga, kemana harta saudara akan pergi. Bahkan mungkin belum tentu anak cucu saudara, keluarga saudara bisa menikmatinya. Mungkin bahkan akan diambil oleh orang lain, oleh saingan saudara dan sebagainya, saudara tidak tahu. Tapi kalau itu semua saudara arahkan untuk kemuliaan Tuhan, maka saudara akan memandang harta itu dengan cara yang berbeda. Maka harta
duniawi saudara yang sudah saudara persiapkan dari mulai nol sampai berkelimpahan saat ini, itu akan dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu nilainya adalah kekekalan. Dan saudara akan tidak pernah kecewa atau tidak akan pernah sia-sia karena saudara mempersiapkan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbicara sekarang tentang standar kecukupan. Banyak orang mengukur standar kecukupan dengan apa yang dianggap sebagai suatu kebutuhan plus keinginan dan membandingkannya dengan kondisi orang lain. Tadi kita melihat di bagian firman Tuhan dikatakan, asal ada makanan dan pakaian. Ayat 8 kita lihat di situ. Artinya ketika ia menyebutkan makanan dan pakaian, ia tidak menyertakan kemewahan dan meluapnya suatu kelimpahan. Dan perlu kita ingat bahwa semua yang melampaui penggunaan alamiah itu tidak akan berguna. Itu sia-sia. Mereka selalu bernafsu mengejar hal yang berdosa. Semakin kita menikmati di dalamnya, semakin kita mengejarnya, semakin kita jatuh untuk terus mengejarnya kepada hal-hal yang nilainya sementara, yang hanya untuk memenuhi nafsu duniawi. Yang diminta untuk waspada adalah ketamakan. Jadi di sini berbicara tentang ketamakan. Artinya orang sesaleh apapun akan jatuh di dalam rakus dan ketamakan jika Tuhan tidak menjaga dan menolongnya di dalam kelemahan dagingnya seperti itu. Natur orang berdosa memang seperti itu. Hasrat untuk ingin lebih dari orang lain ataupun bahkan keinginan, kerinduan di dalam otak kecilnya untuk balas dendam terhadap masa lalu yang dulunya serba sulit, seringkali membuat orang menjadi tamak, rakus, dan serakah. Kalau dulu mungkin cukup dengan sehari 100.000, sekarang di dalam waktu satu hari mungkin sudah bisa menghasilkan ratusan juta, itu pun pasti tidak akan pernah cukup. Terus akan naik. Karena standar kecukupannya sudah berubah. Banyak yang kemudian lantas menggunakan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuaskan diri sendiri. Bahkan sampai mati, minta dikubur dengan kemauan. Ini banyak sekali. Bukan hanya terjadi pada orang yang belum percaya, tapi terhadap orang yang percaya, yang mengaku percaya juga banyak yang demikian. Di sini kita mesti harus belajar cukup puas dengan apa yang Tuhan beri pada saat ini. Bersyukur dengan yang Tuhan beri saat ini itu penting. Karena akan mengerem kita, menjaga kita dari nafsu tamak dan kejahatan lainnya yang terus beruntun, tidak pernah henti-hentinya. Matius 6 ayat 11 firman Tuhan katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang dimaksud di sana adalah roti harian kami yang bisa kami nikmati pada hari ini. Besok kita akan minta lagi, kita akan bersandar lagi, kita akan berdoa lagi, memohon Tuhan lagi. Amsal 30 ayat 8 juga katakan, ini suatu refleksi ataupun doa yang perlu kita camkan baik-baik. Amsal 30 ayat 8 katakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mereka yang saleh pasti bahagia di dunia ini. Mereka yang sungguh-sungguh saleh, bukan saleh yang munafik maksudnya. Jika puas dengan kondisinya di dunia ini, dia sudah cukup. Dan semua orang yang benar-benar saleh, maksudnya yang puas dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa menjadi lebih miskin daripada ketika kita datang ke dunia ini. Artinya pada saat kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Tanpa apa-apa, kita telanjang. Dan pakaian terakhir kita, peti mati, dan kuburan kita adalah semua yang bisa dimiliki oleh orang yang paling kaya sekalipun di dunia ini. Hanya itu. Dan mari kita
menjadi lebih puas dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan setiap orang percaya bahwa mereka yang ingin kaya akan jatuh. Bukan berarti tidak boleh kaya atau tidak boleh berkeinginan untuk kaya. Tetapi peringatan di sini adalah untuk waspada terhadap setiap bentuk ketamakan, nafsu, dan ambisi untuk kaya. Mari kita menetapkan batas-batas kecukupan kebutuhan kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Sejauh itu cukup untuk kebutuhan dari kepenuhan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkannya kepada kita setiap bagian yang kita boleh nikmati setiap hari. Kebahagiaan sejati adalah kesalehan. Dan kecukupan ini dapat dianggap sebagai suatu peningkatan keuntungan. Kalau kita merasa selalu cukup dan selalu bersyukur, maka sebenarnya kita memperoleh keuntungan yang besar. Mari kita jujur di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, terhadap kecukupan berkat yang sudah Dia beri. Kalau lebih, berarti ada tanggung jawab kita untuk menyalurkannya atau memberikannya untuk kemuliaan Tuhan. Atau membagikannya kepada setiap orang yang mungkin masih membutuhkan. Kanan kiri kita, saudara seiman kita, tetangga kita, dan sebagainya. Supaya mereka melihat Kristus, supaya mereka melihat kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah disalurkan kepada kita. Juga bisa dipakai untuk sekali lagi mendukung pelayanan. Untuk gereja manapun, denominasi apapun, kita berbagi kasih. Khususnya di saat pandemi seperti ini, kita tidak perlu lagi melihat untuk menolong seseorang atau membantu dengan nyata seseorang. Terlebih dahulu mungkin menanyakan dari gereja mana, denominasi apa, dan sebagainya. Mereka sama-sama saudara seiman kita. Bahkan kalau mereka belum percaya pada Kristus pun, mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Dan kita bisa berbagi kepada mereka. Demikian juga sebaliknya, kalau kurang, kita diberi kesempatan untuk berusaha lebih keras lagi, bekerja lebih keras lagi, lebih mengandalkan Tuhan lagi, supaya kita bisa dicukupkan. Yang paling jelas di sini adalah cukup satu istri, cukup satu suami. Jangan pernah berpikir untuk lebih. Peringatan berikutnya adalah waspada dan jauhilah ketamakan. Ayat 7 kita lihat tadi, diingatkan bahwa kita tidak membawa apapun ke dunia ini pada saat kita lahir. Tuhan menambahkan ini untuk tujuan menetapkan batas-batas untuk kecukupan kita. Ketamakan kita adalah jurang yang tak terpuaskan jika tidak dikekang. Dan kekang yang terbaik adalah ketika kita menginginkan tidak lebih dari kebutuhan tuntutan hidup saat ini. Setiap manusia telah ditelan dengan keinginan akan miliknya yang luas. Seolah-olah dia memiliki perut yang mampu menahan separuh dari dunia ini. Dan inilah bahaya. Selalu ada potensi, bahkan kejahatan yang nyata yang ditimbulkan karena ketamakan. Mereka yang menempatkan kebahagiaan mereka dengan kekayaan dan bersemangat dan bertekad di dalam pengejarannya, suatu saat akan kecewa. Mereka yang memegangnya erat-erat semuanya itu, suatu saat Tuhan akan paksa untuk melepaskannya. Supaya apa? Supaya makin dekat dengan Tuhan. Supaya makin ingat pada Dia. Memberikan kepada setan kesempatan untuk menggoda dan menuntun mereka untuk menggunakan sarana yang tidak jujur dan praktek-praktek buruk lainnya untuk menambah keuntungan mereka. Jadi ini adalah dampak dari bahayanya kita cinta uang. Akan ada ketamakan di sana, ada kerakusan di sana, ada kecurangan di sana, ada niat jahat di sana yang akan muncul suatu saat seperti bom waktu. Saudara mungkin akan menyepelekannya. Sekarang aku masih kuat, tapi jangan salah. Kalau kita hidup di dalam kedagingan, maka kedagingan itu akan menguasai kita. Jangan juga biarkan kecenderungan yang mengarah ke dalam hal yang menarik kita ke dalam suatu dosa dan kebodohan yang lebih dalam lagi hanya karena ketamakan, kerakusan, dan cinta uang tersebut.
Dan ini yang perlu kita ingat. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang, kekayaan, kemakmuran menjadi sumber banyak penderitaan dan kesusahan di mana-mana. Kita lihat perang, kejahatan, perpecahan, pemberontakan, kudeta, dan sebagainya. Sumber utamanya adalah karena uang. Dan kita bisa melihat dosa cinta uang ini. Saudara, uang itu benda mati. Tapi pada saat orang cinta uang melebihi dari segalanya, maka seseorang akan dikuasai oleh benda mati tersebut. Dosa apa yang membuat manusia tidak akan tertarik oleh cinta akan uang? Bahkan orang sesaleh pun kalau di hadapannya diberikan uang, dan terbesar di sana ada di depan matanya. Orang mungkin akan memiliki uang, namun tidak menyukainya. Tetapi jika mereka menyukainya, ini akan mendorong mereka pelan-pelan kepada semua kejahatan. Kejahatan apapun. Dari yang paling remeh sampai yang paling canggih. Dari yang terang-terang kelihatan kasat mata sampai yang sembunyi-sembunyi. Sampai yang sulit untuk dibuktikan. Kalau kita lihat praktek-praktek korupsi itu agak sulit. Sudah membuktikannya mungkin butuh waktu 1 tahun, 2 tahun. Pembuktiannya. Tidak mudah. Segala macam sifat buruk dan kejahatan tumbuh dari cinta uang. Membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah awal dari terjerat dalam ketamakan dan tidak akan pernah puas. Peta dan teladan kita adalah Kristus. Asal ada sandang, pangan, dan papan, itu cukup. Gereja yang sudah lebih dari cukup, itu seharusnya menolong gereja-gereja yang masih dalam perintisan. Hamba-hamba Tuhan yang berkelebihan semestinya menolong mereka yang masih kekurangan dan sedang berjuang keras di dalam mencukupi hanya sekedar kebutuhan hidup mereka. Fokusnya bukan lagi mempermegah gedung, mempercantik gedung, tetapi pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Ini yang harus menjadi prioritas setiap hamba Tuhan. Jadi kesalehan dan rasa cukup sebenarnya ada di dalam hati atas kasih setia pemeliharaan Allah. Kita harus jujur dengan standar kecukupan kebutuhan kita di hadapan Tuhan. Standar kecukupan adalah asal ada sandang, pangan, papan, dan puas dengan yang Tuhan beri saat ini. Uang dan kekayaan jangan sampai itu membuat kita makin jauh dari Tuhan. Diingatkan tadi bahwa mereka yang ingin kaya dengan cinta uang akan jatuh di dalam kejahatan. Mungkin dulu berkomitmen kalau sukses akan melayani, namun betapa indahnya jika segera melayani apapun kondisi kita saat ini. Jangan tunggu sampai kaya, jangan tunggu sampai sukses. Sekaranglah saatnya memulai pelayanan. Jangan khawatir atau pencemas akan kecukupan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Mereka yang kaya raya, bisa saja dalam hitungan detik Tuhan habiskan jika tidak bertobat. Mereka yang dulu terlunta-lunta dengan mudah juga sebaliknya bisa Tuhan angkat untuk memuliakan dia. Mari kita pakai berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dan arahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Cukupkanlah diri kita dalam anugerah kasih di dalam Kristus Yesus dan tetap bersyukur di dalam kondisi apapun kita saat ini. Tuhan memberkati.